Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat semua ya? Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membuka pelajaran kita dengan berdoa dulu. Dengan berdoa, Allah akan memudahkan segala urusan kita dan memudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siapa ketua kelasnya? Siap gerak. Siap kan? Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga doa kita diterima di sisi Allah dan dimudahkan segala urusan dan dikabulkan dalam belajar kita dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita masuki pelajaran, tentunya saya akan mengabsen dulu dari kalian apakah hadir apa tidak atau ada yang tidak masuk hari ini. Ya. Mulai absensinya. Ambilin absensinya di mana ini? Oke. Dari yang pertama absen nomor pertama, Aditya ada? Masuk? Hadir. Abitama masuk? Hadir. Nurgiono masuk? Dimas masuk? Siapa hari ini yang masuk? Andra masuk? Anita masuk? Di belakang? Evi masuk? Masuk. Siapa hari ini masuk? Tidak ada, masuk semua. Alhamdulillah. Itu berarti kalau masuk semua itu Allah berarti menyayangi kita. Sehat semua. Tidak ada yang lebih baik, terutama kalau kita belajar itu sehat, mudah untuk mendapatkan ilmu. Kemarin pelajaran yang kemarin kita membahas mengenai berkholwat, ya. Berkholwat sudah lewat. Berkholwat itu apa berarti? Berduaan. Berduaan itu boleh apa enggak? Siapa bilang enggak boleh? Boleh enggak berduaan? Sesama jenis boleh. Kalau berbeda jenis? No, masa enggak boleh? Boleh tapi sudah menikah. Kalau muhrim boleh. Kalau kamu berduaan dengan adikmu boleh enggak? Boleh, Pak. Adik perempuan? Boleh, Pak. Sama ibumu? Boleh, Pak. Sama keponakan? Boleh, karena itu muhrim. Ya. Yang tidak boleh itu berduaan berlawan jenis bukan muhrim. Apalagi tidak saudara, belum menikah, tidak kenal itu siapa. Pak, kalau saya di dalam bis kan berduaan. Beda ini. Kursinya berdua. Kalau kursinya 3 bertigaan ya. Berkholwat itu berduaan. Kalau bertigaan yang satu setan. Makanya kamu berduaan satunya berarti setan. Kan gitu ya. Kholwat sudah. Sekarang kita masuk ke bab apa selanjutnya? Pernikahan. Ada materi nanti. Coba tak lihatkan sebelum kita biar kalian ada rasa. Oh, materinya apa toh? Ya. Oke, sekarang kita ke bab pernikahan.
Kita tengok ini pernikahan, indahnya membangun rumah tangga. Indah, berarti kalau tidak indah nggak usah nikah ya. Nah, ini kompetensi dasarnya kita pelajari ini, kebenaran tentuan, menunjukkan sikap bersatu, implementasi pernikahan, menganalisis, mengevaluasi pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Kita tengok lagi. Secara bahasa, nikah artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Ya. Dalam KBI, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Ini sesuai dengan syariah. Ya, lanjut. Undang-undang pernikahan ini ada nomor 1 tahun 1974. Apa tujuan nikah? Apa itu tuntunan naluri manusia berarti? Laki-laki dan perempuan ya. Ketenangan hidup, membentengi akhlaknya supaya bagus, meningkatkan ibadah kepada Allah, keturunan, terus artinya apa? Mendapatkan rezeki. Ini hukum menikah wajib, ada haram, ada sunnah, ada mubah. Lanjut, wajib. Ini ya, yang sudah punya fisiknya bagus, ekonomi wajib. Sunnah, orang yang telah punya keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Lanjut, mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syarat. Jadi ada tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram, ini mubah. Terus yang selanjutnya, nah ini gambarnya makro, yaitu bagi seorang yang mampu menikah tapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri. Nah, ini makro. Haram, orang yang sudah yakin dirinya mampu tapi tidak melaksanakan kewajiban nikah. Dia sudah mampu tapi tidak melaksanakan. Ganteng oleh, duit oleh, ekonomi bagus. Nah, itu haram. Mahram, orang yang tidak boleh dinikahi. Wanita diharapkan menikahi selama seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri, ya. Mahram goir ubat, mahram menghimpun dua perempuan yang terusnya bersaudara. Kamu sama ini adik kakak tak nikah kabeh, enggak boleh. Tidak boleh ya. Sesuai dengan surat An-Nisa 23-24. Tidak boleh, orang yang tidak boleh dinikahi. Sesuai ini. Nah, keturunan, ibu dan seterusnya, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan sekandung saya seibu, bibi saudara ibu, bibi saudara ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, terus ke bawah, anak perempuan dari saudara perempuan, terus ke bawah. Ya, lanjut. Ibu istrinya, mertua, robibah, itu anak kiri tidak boleh ya. Istri, ayah dan seterusnya. Ayahmu nikah lagi, kamu nikahi ibumu. Nah itu tidak boleh ya. Oke ya. Sepersusuan, kamu disusui ibunya ini, kamu tidak boleh nikah ini. Oke ya. Karena susu untuk sedot, kabeh nyusul nilai itu tidak boleh. Saudara sesusuan tidak boleh. Oke. Ini ada dukun nikah. Calon suami. Ya. Tungkahul mar'atu li arba'atin. Nikahilah itu perempuan laki-laki dengan 4 perkara. Nah, makanya di dalam 4 perkara ini apa? Jamaliha, limaliha, lihisabiha, walidiniha. 4 perkara itu. Jamaliha cantik atau gantengnya. Limaliha itu hartanya. Ya. Jamaliha, limaliha, hisabiha itu keturunannya, dan terakhir adalah agamanya. Ambil. Nah, gak untuk telune, 3-nya ini berarti harus agamanya harus seakidah atau seiman. Tidak boleh pas dia wahyu tapi orang musyrik, orang Yahudi yang Nasrani, orang kafir gak seiman. Ojo Mas, enggak boleh. Kok ini ganteng? Jangan. Ya, lebih kamu menikahi orang-orang yang mukmin. Nah, ini ada syarat wali tadi nikahnya. Syarat wali, orang yang dinikahi laki-laki. Perempuan harus diwalikan dengan dari ayahnya, kakaknya, Pak D-nya dari keturunan nasab laki-laki. Ya. Laki-laki tidak usah pakai wali. Nah, wong tok gelundungan kena. Sampai kawin aku boleh. Bondo sandal jepit tok yo oleh.
Ya, nggak usah pakai wali. Perempuan wajib. Ayahnya, kakaknya, dari ayahnya, kakak kandungmu. Berarti Pak Demo itu dari jalur laki-laki. Nah ini terus aksinya berjumlah 2 orang ya. Cepet nih ya. Sigot ijab kabul dari situ. Perkataan balik ke atau filnya ketika qabil tu nikahah wa tasmija bi mahril madkur. Saya nikahi ya Tumini ya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan sandal emas. Tunai. Sah. Nah, ini pernikahan ya tidak sah. Tadi sah. Mut'ah apa pernikahan sing apa ya kontrak itu mut'ah. Banyak ini orang-orang Syiah itu. Arab Saudi banyak. Kawin kontrak enggak boleh, Mas. Itu kawin kontrak berarti nafsu mutlak wis kayak sapi ya. Delok ngonoan sapi terus. Itu enggak boleh, mut'ah enggak boleh. Sigor, nikahan dengan syarat bater. Muhalil, pernikahan sama wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, tidak boleh, dia belum bersih. Pernikahan orang yang ihram, yaitu dalam keadaan ihram berarti ya. Pernikahan dalam masa iddah, masa dia belum suci dari 40 hari dari suaminya, ditalak. Pernikahan tanpa wali, kamu minggat, go iki, nggak ada wali. Padahal bapakmu ada, kakakmu ada, saudaramu ada, tidak boleh. Pernikahan dengan wanita kafir, ya tidak boleh. Kewajiban bersama suami istri sesuai dengan Al-Tahrim, An-Nisa, Al-Maidah. Ya, memelihara, mendidik anak, keturunan. Nah ini. Menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga, memberi nafkah laki-laki ini, tempat tinggal, bergaul dengan istri. Menggauli istri itu wajib. Dipino gelundungan gak oleh. Kok nganggur bojo kula terus no. Ini mah istri malah asik makanya nikah besok ya. Udah sampai kan nikah. Pas saya jomblo aja jangan ya. Harus nih nikah. Anak mampu ya. Mampu. Talak itu apa? Cerai. Tak talak. Cerai satu berarti belum sah. Talak lagi. Angel kandang talak 2. 3 sudah itu secara hukum Islam sudah cerai. Tinggal hukum negara. Makanya laki-laki hati-hati kalau berucap. Muring-muring sampai kamu marah, jangan pernah mengucapkan itu talak. Yang punya talak itu siapa? Laki-laki. Perempuan jangan memunculkan supaya aku cerai. Nah, itu enggak boleh ya. Enggak boleh itu. Jelas ya? Berarti yang perempuan berlaku sholihah. Lanjut. Macam-macam talak rojai, talak bain sugro, talak di mana semua boleh rujuk lagi. Nah, ini talak bain sugro, talak yang dijatuhkan berarti yang belum dicampuri. Talak bain kubro, talak yang dijatuhi suami sebagai 3 kali, wes sudah. Urung dikumpul itu belum hidup bersama, ya, belum melakukan hubungan seks, belum jima. Seks itu bahasa Indonesia Inggrisnya seks, jima itu Arabnya, berkumpul bersama. Jadilah kalian ini ya. Kalau yang percaya tanya ibumu ya, sama bapakmu. Kalau nggak ditamparin kamu nanti ya. Nah, ini yang penting harus tahu ini pernikahan ya. Hal-hal yang menyebabkan rusaknya ikatan pernikahan tadi, rusak nanti. Makanya harus perempuan sih membuat tenang, laki-laki membuat nyaman, membuat aman perempuan. Kasih sayang harus ada. Iya, senyum kayaknya mau nikah ini. Nah Merlin ini kayaknya sudah dewasa ini, lulus langsung nikah ini ya. Nah ya, ini ada rujuk, nanti ada hidayah. Jadi kita tuh belajar itu harus serius, tapi juga harus santai. Nah, serius terus nanti kayak tadi minum pil pusing kepala ya, makanya harus santai. Nah, hikmah pernikahan ini banyak ini. Nah, ini saya lihat dulu. Nah, banyak ya, jadi pernikahan seperti itu ya. Oke, jadi
pernikahan itu tentunya ganda, ya. Jadi pernikahan itu tentunya menginginkan untuk kedamaian, sakinah, mawaddah, ya, juga menginginkan keturunan. Nikah kok ndak ada, gak usah nikah. Iya, tukaran, botol mencolot, koral mencolot, semen mencolot, pasir mencolot, kan gue bangun, ya Mas ya. Dan mencolot kabeh semuanya, ora-ora ndak jadi satu, ndak jadi bangun. Kan gitu ya. Jadi menikah itu kenapa dijadikan berpasangan-pasangan? Supaya kamu itu tentram. Kenapa kamu kok suka laki-laki? Kenapa kok kamu suka perempuan? Supaya tentram. Ya, jadi pernikahan ini supaya kita semakin bertakwa, menjauhi perzinahan. Jadi akhirnya lebih baik. Tidak usah takut, khawatir, lapar rezekinya ada. Allah menandinya. Oke ya, jelas ya. Nah nanti ini tentunya kalian akan membuat identifikasi masalah, mencari masalah. Masalah saya itu apa toh di rumah? Ada tidak di rumah? Banyak ya. Di daerah-daerah ini ada yang cerai enggak? Dengan berbagai masalah. Masalah pajak, selingkuh, masalah ekonomi, masalah apa lagi? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Selingkuh itu seneng, tanaman tetangga lebih hijau daripada rumputku. Wah, itu enggak boleh. Salah sapa ganduk sirami. Kalau punya rumput, kamu pakai siram-siram. Kan gitu ya? Sirami, kasih pupuk supaya hijau. Lah kamu punya istri pertama, kamu bilang, "Istri saya dulu cantik, Pak." Kayak gitar Spanyol ya. Bagus, Pak. Tapi setelah punya anak, Pak, meledos. Wede, Pak. Yang merusakkan kamu. Berarti tanggung jawab kamu memperbaiki, kan gitu ya? Berarti apa? Merawatnya. Ya, rawat. Kasihlah percantikan, dikasih. Gak wedake gak tahu mabuk brambang, klambine suwek. Ngurus ngumat anak, keleke kadang ya suwek kene. Ya. Ya kapan cantiknya? Coba, nah kamu sendiri nih. Gak punya tanggungan kan masih cantik-cantik. Ini kok gede, jajal kalau mama itu, the power of mama, BPKB. Nah ya, gitu ya. Makanya merawat, makanya rumput tetangga lebih hijau daripada rumputku, karena kamu tidak merawatnya. Gitu ya. Nah ya. Terus apa? Dalam pernikahan itu nanti tentunya membawa dampak yang lebih baik. Makanya kamu nanti mengidentifikasi masalahnya. Dan nanti kan dibuat kelompok. Ini ada kelompok 1, 2, 3. Ini satu orang, satu bangku ini satu kelompok. Jelas ya? Mengidentifikasi masalah, mencari penyebab masalahnya itu apa. Jadi masalahnya identifikasi. Orang ini tetangga saya, Pak, perempuan itu dia senangannya ngumpul di tokonya ini. Terus ada laki-laki. Ini namanya identifikasi masalah. Terus ada laki-laki terus keluar. Penyebabnya kenapa dia keluar sama laki-laki ini? Oh, ternyata laki-lakinya kerja di Amerika, kerja di Malaysia jadi TKI. Kurang kehangatan. Berarti apa? Laki-lakinya sudah berdosa karena tidak memberikan nafkah batin. Mas, Mbak, ada batasan. Perempuan itu paling lama menahan nafsu seksnya itu 4 bulan. Laki-laki seminggu wis munting. Wis set. Ya. Mumet sirah, cekot-cekot. Itu laki-laki. Karena laki-laki itu ada sperma di sana. Sperma itu panas, Mas. Sperma itu kalau sudah dikeluarkan meledos, dubos. Kita terus kelemrem, gak panas nih. Makanya laki-laki kalau sudah keluar spermanya itu sudah tidak panas. Ini ilmu Islam, kedokteran. Makanya pernikahan itu ada kewajiban laki-laki untuk menafkahi batin kepada
perempuan. Dan perempuan melayani suaminya. Makanya besok kamu kalau jadi wanita solehah, jemput suaminya. Bagaimana? Mas, ngersake mboten. Bendino kok njaluk ae. Wah, ya. Jadi melayani, jadi solehah. Perempuan melayani dulu. Laki-laki memberikan nafkahnya, batin. Kamu tidak boleh menolak. Walaupun kamu sakit, pahalanya berlipat. Ada 3 waktu ketika berjima yang anak-anak itu tidak boleh masuk ke kamar orang tua, tidak boleh. Waktu mau zuhur, waktu setelah subuh, waktu setelah isya, waktu mau zuhur. 3 waktu ini, waktu mau zuhur, tadi apa? Subuh, sebelum subuh ya, sebelum subuh sama setelah isya. Itu waktu-waktu untuk bersenggang, berjima. Makanya anak-anak itu harus sudah umur 10 tahun harus dipisah. Ya, yang anak 10 tahun harus segera dipisah. Ini saya cilik-cilik terule ya. 10 tahun bahaya ini. Makanya kamu tidurnya masih dengan bapakmu ibumu? Enggak. Oh lah ya bagus. Nek isek mentil bahaya. Ya, makanya itu ada waktu jeda. Makanya nikah itu membuat bahagia. Kalau nikah tidak membuat bahagia itu bukan nikah. Aja, jadi berarti ada identifikasi masalah, penyebab masalah, berikan solusinya. Solusi. Berarti caranya gimana? Dalilnya apa ini? Berarti kalau masalahnya tadi ekonomi, ya, identifikasi dia sering ini Pak, keluar ini ekonomi, akhirnya suaminya, penyebabnya dia ekonomi. Terus solusinya apa? Berarti suaminya harus bekerja giat. Istrinya juga membantu, kan gitu. Saling bekerja sama, saling bentuk mensyukuri secara Islam, bersyukur atas nikmat. Jangan terlalu itu ya, jelas ya. Ini sesuai yang tadi kita sampaikan. Bahasanya Allah itu menyukai hamba-hambanya berpasang-pasangan untuk menjadikan ketenangan. Karena itu bentuk ibadah yang paling lama dalam Islam. Dan pernikahan itu di dalamnya banyak kemuliaan dan pahala yang sangat besar. Yang perempuan menikah terus memasakkan tetesan keringatnya itu bentuknya pahala. Capekmu pahala. Makanya perempuan itu di rumah ngurusi anak, ngurusi pendidikan anak, ya itu pernikahan. Jadi pahalanya. Jadilah perempuan-perempuan yang soleh. Apa yang disampaikan suaminya harus dipatuhi, ya, kecuali melanggar syariat Islam. Laki-laki harus menjadi pemimpin yang soleh sesuai dengan syariat Islam. Ya, siang ini sudah ada, ya, tugasnya besok ini kelompoknya masing. Apa tadi? Identifikasi masalah, penyebabnya apa? Cari jelas ya. Yang saya sampaikan. Terima kasih.